Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Syuela Elvairuz, NIM 120703036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah gejala fisis, yang mana gejala fisis ini yaitu osilasi pegas. Nah, osilasi pegas kali ini bisa kita lihat, kita buat dalam aplikasi, yaitu aplikasi Python. Nah, dalam aplikasi Python ini kita akan memunculkan bagaimana perubahan posisi terhadap waktu dan perubahan kecepatan terhadap waktu. Yang pertama, kita perlu mengimport numpy alias np. Numpy ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memunculkan perhitungan nilai numerik. Kemudian kita juga perlu adanya file yang bernama file print_sol, dan juga kita perlu membuat file atau mengimport file Euler. File Euler ini yaitu metode perhitungan numerik menggunakan metode Euler. Kemudian kita menggunakan matplotlib pplot digunakan sebagai untuk memplot grafik agar bisa memunculkan grafik. Kemudian selanjutnya kita perlu menginput data. Data kali ini yaitu bahwa ada M, yaitu massa sebuah benda, 2, dan B, yaitu gesekan udara, 0. Artinya gerakan osilasi pegas kali ini tanpa gesekan udara. Kemudian kita rumuskan menggunakan persamaan diferensial biasa. Kita buat F0. F0 ini sama dengan Y1. Y1 pada gerak osilasi ini kita definisikan sebagai kecepatan. Maka untuk rumus F1 yaitu min K dibagi M, massa, dikali dengan Y0 atau posisi, dikurangi dengan gesekan udara dibagi massa benda, dan dikali dengan kecepatan. Kemudian kita mulai X pada 0 dan pada X stop berhenti pada 20. Kemudian untuk Y yaitu posisinya sendiri atau kondisi awal, maka kita menggunakan np numpy.array di 2, artinya 2 cm, dan kemudian H atau step size yaitu 0,1 dan frekuensinya yaitu 1. Kemudian di sini selanjutnya kita juga perlu mengimport yaitu solusi numerik menggunakan Euler. Bisa dilihat bahwa X, Y sama dengan integrate F, X, Y, X stop, dan H. Kemudian selanjutnya kita perlu memprint nilai solusi numerik, dan kita juga bisa memplot solusi untuk posisi. Dan selanjutnya kita juga memplot solusi untuk kecepatan. Artinya ntar ditampilkan ada 2 buah grafik, posisi terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu. Kemudian kita coba untuk run. Nah, di sini akan muncul berupa perhitungan numerik menggunakan metode Euler. Dalam ini ditampilkan bahwa X yaitu waktu, kemudian Y itu posisi, dan Y1 yaitu kecepatan. Maka akan menghasilkan grafik
Nah, seperti ini. Itu grafik posisi terhadap waktu dan grafik kecepatan terhadap waktu. Kita bisa configure agar tidak berdempet. Nah, bisa dilihat untuk yang atas, yaitu posisi terhadap waktu. Dan yang bawah kecepatan terhadap waktu. Yang mana ketika tanpa gesekan udara, maka bisa dilihat bahwa posisi atau panjang gelombangnya ini tidak sama. Artinya, di sini ketika lembah di sini 0, di bawah minus 0,25, maka lembah selanjutnya malah lebih dari minus 0,25. Begitupun dengan kecepatan. Kecepatannya itu tidak konstan. Yang mana ketika sampai pada waktu 20 second, maka semakin lama, semakin cepat waktu yang ditempuh. Artinya, untuk gerakan osilasi ini tidak sesuai atau masih mengalami error dengan menggunakan metode Euler. Selanjutnya kita coba adanya gesekan udara. Kita ubah di sini menjadi 1. Kita coba run. Maka ketika osilasi pegas dengan adanya gesekan udara, bisa dilihat bahwa untuk grafik posisi terhadap waktu semakin lama posisinya akan diam. Ini merupakan salah satu contoh osilasi teredam. Dan begitupun dengan kecepatan. Kecepatan yang diperoleh terhadap waktu, maka semakin lama waktu, kecepatannya pun akan menjadi diam. Yang artinya, gerakan osilasi ini terhambat atau teredam. Itulah studi kasus merupakan contoh gerakan osilasi pegas menggunakan metode Euler untuk tanpa gesekan udara dan dengan gesekan udara. Selanjutnya, dengan seiring perkembangannya waktu, maka ada penyempurna dari metode Euler ini, yaitu metode Runge-Kutta orde 4. Mari kita lihat. Nah, ini adalah modul dari Runge-Kutta orde 4. Dan untuk metode Euler sebenarnya itu hanya mendefinisikan sampai K0. Maka para ilmuwan merumuskan bahwa ada sebuah metode Runge-Kutta orde 4 yang mana bisa menghasilkan grafik yang lebih bagus untuk studi kasus gerakan osilasi pegas. Mari kita langsung contohkan. Nah, ini adalah salah satu program untuk gerak osilasi pegas Runge-Kutta orde 4. Sama seperti tadi, yang berbeda ketika kita menggunakan metode Runge-Kutta orde 4, maka kita yang perlu diimport adalah file yang bertuliskan atau file yang telah dibuat dengan nama Runge-Kutta 4 juga. Dan bukan metode Euler yang diimport. Bisa dilihat bahwa di sini sama seperti sebelumnya. Hanya ini merupakan metode
Rungkutta orde 4. Mari langsung saja dicoba. Ini kita coba dengan tidak adanya gesekan udara. Nah, bisa dilihat untuk grafik posisi terhadap waktu dan grafik kecepatan terhadap waktu. Ketika grafik posisi untuk puncaknya dan lembahnya pun sama, berada pada -2 untuk lembah dan positif 2 untuk puncak. Yang artinya ini merupakan sebuah osilasi sempurna yang mana panjang gelombangnya tiap puncak atau tiap lembah sama. Begitupun dengan kecepatannya. Kecepatannya berawal dari minus, di lembah minus, kemudian di puncak plus, dan seterusnya. Yang artinya grafik kecepatan terhadap waktunya pun mengalami terosilasi dengan sempurna. Yang mana keduanya ini bisa dibuktikan bahwa panjang gelombang mereka sama. Selanjutnya, kita tampilkan juga dengan gesekan udara. Nah, selanjutnya ini merupakan grafik posisi terhadap waktu sebuah pegas, sebuah studi kasus di fisika, yaitu gerakan osilasi menggunakan pegas, di mana adanya gesekan udara. Bisa dilihat bahwa dimulai dari 0,20 sampai untuk waktu yang lebih lama, artinya ketika waktu ini sampai 20 detik, maka pegas akan pada posisi semula, yang mana ini pun disebut sebagai dengan osilasi teredam. Dan untuk grafik kecepatan terhadap waktu pun sama. Untuk waktu yang lebih lama atau sampai 20 detik, maka tidak adanya kecepatan atau benda itu akan menjadi diam. Benda itu akan berhenti, pegas itu akan berhenti dan tidak adanya osilasi lagi. Yang mana osilasi ini disebut dengan osilasi teredam sempurna. Mungkin itu saja dari saya mengenai osilasi pegas menggunakan perhitungan Euler dengan gesekan udara dan dengan tanpa gesekan udara, dan juga perhitungan menggunakan yang lebih disempurnakan kembali, yaitu metode Rungkutta orde 4. Dan sama seperti sebelumnya, tanpa gesekan udara dan dengan gesekan udara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.